Pada kesempatan ini kita akan bicara 3 hal yang penting untuk kita menjalani kekristenan ini selama kita hidup di dalam dunia ini. Saya ingin share buat kita ada 3 kekuatan atau kebenaran firman Allah yang seharusnya orang percaya hidup di dalamnya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang keselamatan. Ya, saya ulangi kembali lagi, dan kemudian yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kasih karunia. Sama-sama katakan keselamatan, keadilan, dan kasih karunia. Berapa banyak yang terus saudara yakin dan percaya bahwa saudara sudah diselamatkan? Bisa lambaikan tangannya. Yang percaya bahwa saudara sudah diselamatkan. Yang setengah-setengah belum yakin. Coba bilang sebelah kiri kanan, kamu mesti yakin untuk keselamatanmu. Sebab itu dasar yang kuat sebagai orang percaya harus meyakini terlebih dahulu tentang keselamatan itu. Kalau saya tanya, menurut saudara, apa arti keselamatan menurut saudara? Apa arti keselamatan menurut saudara? Sebab ini merupakan sebuah dasar yang penting bagi saya dan saudara untuk memahami benar-benar sungguhkah kita sudah diselamatkan. Karena kalau kita bilang kita sudah diselamatkan tapi kita ragu-ragu dengan keselamatan itu, artinya bahwa saudara tidak sungguh-sungguh mengenal keselamatan itu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali pentingnya keselamatan itu di dalam hidupan saya dan saudara. Keselamatan itu adalah pengertiannya seperti ini, saudara dibebaskan atau saudara diambil ya. Saudara dinyatakan oleh Tuhan bahwa kehidupan dosamu, kehidupan dosa yang ada di jiwamu diambil oleh Tuhan. Jadi keselamatan dari Tuhan adalah Dia dengan sengaja mengambil dosa saya dan saudara, ditaruh di dalam hidupan Yesus. Dia bawa dosa itu di kayu salib. Jadi Yesus yang berinisiatif datang ke dalam dunia mencari saya dan saudara yang berdosa, diambil dosa saudara. Diambil artinya dia sungguh-sungguh semua dia cabut dalam hidupan saya dan saudara. Kemudian saya dan saudara pindah ke tempat yang tadinya kita di sana berdosa, karena Kristus datang ke dalam dunia, diambil dosa saya dan saudara, Dia pindahkan kita tadi dari kuasa dosa, Dia pindahkan kepada kerajaannya lewat kebenarannya. Jadi sekalipun kita masih ada dalam dunia ini, tetapi kita sudah ada di dalam kebenaran yang memerdekakan. Karena apa? Sudah dipindahkan dari kuasa dosa, dipindahkan kepada kebenaran. Jadi Tuhan yang membebaskan kita, atau Tuhan yang berinisiatif untuk membebaskan saya dan saudara dari dosa itu. Ya, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Jadi keselamatan itu adalah inisiatif Tuhan untuk datang mencari saya dan saudara yang berdosa, supaya dosa yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam pikiran kita, diambil oleh Tuhan. Dia pindahkan kita dari dosa kepada kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu kalau kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, berarti kita percaya bahwa kita sudah berjalan dalam kebenaran. Makanya setiap orang yang mau ikut Tuhan, dia mesti declare, di mana dia mesti masuk di dalam sakramen baptisan air. Kenapa? Karena itu merupakan declare secara pribadi kepada si penguasa kegelapan bahwa saya sudah berpindah dari kegelapan, pindah kepada terangnya ya Tuhan. Jadi kita dibaptis artinya semua kuasa dosa itu dikubur dalam-dalam. Waktu kita kubur dosa kita, kita lahir baru. Jadi kita berpindah dari kuasa dosa, berpindah kepada kuasa kerajaan Allah. Jadi kuasa dosa tidak memerintah kita lagi. Tapi kuasa kerajaan Allah yang akan memerintah dalam hidupan kita.
Sampai di sini saudara oke? Karena kita sudah dipindahkan oleh Tuhan dari kuasa dosa. Dan kuasa dosa itu sudah dikuburkan waktu kita percaya Yesus lewat baptisan air. Maka kita masuk di dalam kebenaran yang memerintah dalam kehidupan kita. Jadi bukan kuasa dosa lagi yang menyertai kita. Tapi kuasa roh Allah. Kuasa roh kudus yang memerintah kita. Jadi kuasa setan itu enggak ada bagian lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saya dan saudara sudah kubur itu dalam-dalam. Sampai di sini oke. Pertanyaan saya. Waktu kita kuburkan kuasa dosa, masihkah kita melakukan kesalahan? Masih bisakah kita melakukan kesalahan? Ada orang di ruangan ini. Masihkah kita melakukan kesalahan pada waktu kuasa dosa sudah kita kubur? Ada yang iya, ada mana mungkin, apa benar? Coba saya tanya di barisan kedua ini. Waktu saudara terima Yesus dan menguburkan semua kuasa dosa, masihkah saudara bisa lakukan kesalahan? Masih, berarti saudara jujur. Tapi waktu kita melakukan kesalahan, kuasa dosa itu tidak lagi menyertai kita. Itu yang disebut di mana kita waktu lahir baru, di sanalah roh, tubuh, jiwa dan seluruh karakter kita diproses oleh Tuhan mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Oleh sebab itu waktu kita sudah dipindahkan oleh Tuhan, kuasa dosa sudah tinggal di sana dan sekarang kita lahir dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi masih ada sifat-sifat buruk kita yang masih nempel. Iya apa iya? Iya apa iya? Masih ada sifat-sifat buruk kita nempel. Makanya Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua jelas di sana bahwa akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan dia, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Maka yang tidak berbuah dibersihkan oleh Tuhan. Supaya lebih banyak. Apanya yang dibersihkan oleh Tuhan? Jelas yang dibersihkan oleh Tuhan. Yaitu saya bilang tadi. Ada sifat-sifat kita, karakter buruk kita yang masih nempel dalam kehidupan kita. Itu masih dalam proses dibersihkan oleh Tuhan. Sampai di sini saudara setuju? Contoh, sebelum dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang tadi dikuasai oleh roh yang suka marah-marah. Waktu dia dipindahkan oleh Tuhan ikut dalam kebenaran, harusnya proses itu berubah. Yang tadinya marah-marah berubah menjadi peramah. Bilang sebelah kiri kanan, kamu harus jadi orang peramah. Ya karena ini penting saudara kasih dalam Tuhan. Tadinya saudara tidak mengenal kebenaran. Saudara hidup dalam dosa. Ya orang yang hidup dalam dosa kan menikmati. Tetapi karena dia mau bertobat sungguh-sungguh. Dia mau lepaskan dosanya dari kuasa itu dan dia pindah. Yang tadinya suka narkoba. Yang tadinya suka hal-hal pelacuran. Yang tadinya suka ngobat. Tapi karena dia mau lahir baru, dia mau ikut Tuhan. Dia harus berpindah. Berarti yang kuasa dosa itu ditinggal. Masuk di sini proses mulai jalan. Berarti ada perubahan kehidupan mengarah kepada pribadi Kristus. Tetapi kalau dia sudah pindah dan karakter yang lama itu masih menyertai dia, artinya bahwa orang itu enggak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang itu enggak serius untuk ikut Tuhan. Oleh sebab itu waktu kita sudah pindah ikut Tuhan, keselamatan itu akan terus kita bangun dari hari lepas hari. Sehingga apa? Karakter yang buruk tadi itu dirubah bersama dengan Roh Kudus dan firman Allah. Yang setuju katakan amin. Orang yang dikuasai oleh dosa, contoh orang yang dikuasai dengan dosa perzinahan. Waktu dia pindah untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Keinginan-keinginan perzinahan itu sangat kuat mengejar orang itu. Tapi karena sudah pindah, orang itu fight dengan keinginan daging itu. Dan saya mau kasih tahu, orang dikuasai oleh dosa perzinahan, kalau dia nggak sungguh-sungguh,
minta Roh Kudus menginsafkan dia, akan sulit orang itu lepas dari dosa perzinahan. Sebab agama nggak bisa selesaikan dosa seperti ini. Bahkan orang rohaniawan pun nggak bisa selesain dosa-dosa seperti ini. Masa sih? Oh iya. Sebab dosa-dosa seperti ini cuma bisa dilepaskan ketika orang itu sungguh-sungguh minta Roh Kudus menginsafkan orang itu. Maka baru orang itu lepas dari dosa itu. Karena kerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan orang dari dosa bentuk apapun. Orang yang dikuasai dengan kebiasaan buruk. Contoh ya, ada anak-anak yang terikat dengan onani atau masturbasi. Ini realita terjadi. Waktu dia mau ikut Tuhan, keinginan daging sangat kuat. Dan untuk bisa lepas dari itu sebagai salam Tuhan, nggak cukup hanya berdoa. Tapi mesti berdoa dan puasa, minta Roh Kudus menjamak bagian-bagian kehidupan orang itu. Baru dia bisa dilepaskan dari dosa itu. Karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan buat kita adalah keselamatan yang membawa kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Sebab keselamatan dalam Yesus Kristus adalah konsep inti dalam ajaran kekristenan. Yang berkaitan dengan bagaimana seorang dapat diperdamaikan dengan Allah dan memperoleh kehidupan yang kekal. Jelas konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia karena dosa terpisah dengan Allah. Dan membutuhkan suatu tindakan pernyataan iman. Penyelamatan melalui Yesus Kristus, saudara. Sebagai anak Allah dan juru selamat, diyakini telah datang ke dunia, mengorbankan dirinya di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk menyediakan jalan keselamatan bagi umat manusia. Saudara, keselamatan dalam Yesus hari-hari ini, kalau yang suka mengamati di dunia apologet, ya, di YouTube maupun di komal-komal TikTok, tentang keselamatan dalam Kristus ini sedang diserang oleh saudara-saudara sepupu kita, dan mereka berkata bahwa Yesus bukan sang juru selamat. Tapi dengar baik Bapak Ibu surga salam Tuhan. Tidak ada Alkitab yang saya temukan, yang saya pelajari dari agama-agama lain selain kitab orang-orang percaya kepada Yesus. Yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada tokoh-tokoh agama, orang-orang rohaniawan yang berani declare itu. Hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu semakin yakin iman kita bahwa benar Yesus adalah jaminan keselamatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kita sudah diselamatkan. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara. Bilang sebelah kiri kanan, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau ada orang yang masih suka main-main lagi dengan dosa lama, hari ini saya ingatkan saudara, berhenti. Sebelum ada penghukuman dari Tuhan datang buat saudara. Sebab kebenaran tidak bisa dipermainkan. Oh jelas, Alkitab menuliskan ada beberapa orang-orang yang main-main dengan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka sudah merasa sudah diselamatkan, akhirnya mereka permainkan keselamatan. Mereka coba-coba lagi hidup dalam dosa. Dan Alkitab menulis itu. Yaitu Ananias dan Safira. Kurang apa orang-orang ini? Kurang rohani apa mereka? Kurang sosial apa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati. Tetapi karena mereka mempermainkan tentang keselamatan itu, hari itu juga. Karena Roh Kudus begitu kuat menguasai Rasul Petrus. Menguasai dia. Dan kemudian dia berbicara kepada mereka. Rupa-rupanya
ada keinginan daging yang sangat luar biasa menyelinap di hati Ananias dan Safira, yaitu tamak dengan keuangan. Mereka tidak jujur dengan keuangan. Mereka nggak tahu bahwa rasul-rasul pada saat itu mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka mulai mengeluarkan kata-kata dusta di hadirat Tuhan. Hari itu Alkitab cerita, bukan hanya mati rohani, mati beneran. Ini bukti bahwa kalau kita sudah diselamatkan, jangan coba-coba main api lagi. Alkitab sudah menyaksikan bahwa itu pernah terjadi. Dan kalau kita main-main dengan kebenaran firman Allah, akibatnya akan ditanggung sendiri di hadapan Tuhan. Bilang sebelah kiri kanan, jangan main-main lagi dengan dosa lamamu. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia memang telah berdosa, benar. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal yang ketiga 23, Paulus mengatakan itu. Dosa ini menyebabkan pemisahan antara manusia dan Allah. Dan pada akhirnya menghasilkan kematian rohani dan kekal. Oleh sebab itu Yesus sebagai Tuhan dan sekaligus dia manusia. Dia rela datang turun dari sorga, cari orang yang berdosa. Untuk menanggung hukuman dosa dari umat manusia. Itu 1 Petrus 2:24. Melalui pengorbanannya ini, dosa umat manusia diambil oleh Tuhan. Namun ada kabar baik buat saya dan saudara. Ada anugerah Allah. Di mana keselamatan adalah anugerah Allah. Bukan hasil usaha saya dan saudara. Ini adalah pemberian Allah yang tidak bisa diperoleh melalui perbuatan baik atau kebaikan pribadi. Tetapi semata-mata karena kasih-Nya yang besar. Kehidupan baru dalam Kristus adalah ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka diberikan kehidupan baru. Di mana Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya. Untuk membimbing mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang Tuhan mau supaya setiap orang yang dianugerahi Tuhan dengan keselamatan. Kita perlu jaga, kita perlu pelihara, kita perlu kembangkan dalam kehidupan kita supaya kebenaran itu menjadi permanen dalam kehidupan saya dan saudara. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, tiba saat kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan 3 kekuatan penting dari iman Kristen yang saling berkaitan satu sama yang lain. Di mana keselamatan dan keadilan dan kasih karunia. Ketiga hal ini bukan hanya bagian dari ajaran Kristus, tapi juga nyata dalam pengalaman hidup setiap orang percaya. Mari kita lihat satu persatu. Sekali lagi bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan yang tak terbatas. Keselamatan adalah esensi dari iman saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya percaya bahwa melalui Yesus Kristus kita diselamatkan dari hukuman dosa dan diberikan kehidupan kekal. Sekali lagi keselamatan bukan hasil usaha atau perbuatan kita Bapak Ibu. Melainkan anugerah Tuhan semata-mata. Sebagaimana yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena usahamu tetapi pemberian Allah. Bukan karena perbuatanmu supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya dan saudara ini masih diberikan Tuhan nafas. Saya dan saudara ini masih diberkati oleh Tuhan. Itu merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu jangan pergunakan dengan semau kita apa yang Tuhan anugerahkan. Tapi mari kita mulai mempersiapkan segala sesuatu dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Apapun itu bentuknya, mari kita mulai melihat ke depan. Bahwa itu semua
sedang diminta oleh Tuhan supaya semua apa yang dianugerahkan dalam kehidupan kita, entah itu kemampuan, entah itu hikmat, entah itu pengetahuan, entah itu karir, entah itu kekayaan, entah itu keberhasilan, apapun bentuknya, dengarkan ini, gunakan semuanya itu untuk keselamatan buat orang lain bisa mengalami kebaikan Tuhan melalui saudara dan saya. Katakan amin. Sebab waktu kita diselamatkan bukan hanya untuk kita, tapi Tuhan izinkan kita hidup dalam dunia ini supaya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk bisa menerobos, menyelamatkan orang lain. Kemudian yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan keadilan di zaman sekarang? Saudara, hari-hari ini kalau kita memperhatikan, keadilan sudah mulai langka di bangsa dan negara kita Indonesia. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Tergantung siapa yang punya uang lebih banyak, pasti mereka yang akan menang. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, keadilan hari-hari ini sudah mulai langka, saudara. Sekali lagi, keadilan adalah sifat Allah yang tidak pernah dipisahkan dari kasih Tuhan. Allah adalah Tuhan yang adil, yang tidak pernah salah dalam segala keputusannya, sesuai dengan Mazmur 89 ayat 14. Dikatakan di sana, keadilan dan hukum adalah landasan takhta Tuhan. Kasih setia dan kesetiaannya berjalan di depannya. Saudara, dari sisi keadilan Tuhan memang benar, Dia Tuhan yang adil. Tapi jangan salah saudara. Kalau saudara tidak hidup dalam jalan-jalan yang benar, tetapi selalu mau berjalan dalam jalan yang salah, maka ada penghukuman suatu kali kelak. Semua perbuatan-perbuatan kita selama ada dalam dunia ini, Alkitab katakan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu waktu kali. Suatu waktu atau suatu saat semua perbuatan saya dan saudara akan ditanggung atau akan dipertanggungjawabkan di pengadilan takhta putih nanti. Sebagai anak Tuhan, kita terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Dan Tuhan Yesus telah memberikan teladan itu buat saya dan saudara. Bagi orang dunia, ketika orang itu ketahuan berdosa, ya pada zaman Yesus ada orang-orang yang mereka merasa orang benar, mereka orang suci. Mereka mencoba menjebak. Ada orang atau seorang wanita yang ketahuan menurut mereka melakukan dosa. Kemudian orang-orang ini membawa wanita yang berdosa ini, Alkitab menceritakan seperti itu, dan bawa di hadapan Yesus. Mereka kepingin lihat benarkah Yesus itu adil atau Yesus seperti apa. Kemudian Yesus berkata, mereka berkata pada Yesus, Guru, kami menemukan wanita ini sedang melakukan dosa. Dan menurut hukum Taurat, orang yang melakukan dosa harus dilempar sampai mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus cuma komen sederhana. Jika engkau tidak berdosa, lempar orang ini sampai mati. Satu-satu nggak bisa lakukan itu, satu-satu lari kabur satu-satu. Jadi lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, menurut orang-orang ini bahwa Yesus akan mungkin membela mereka karena mereka menemukan ada orang yang berdosa. Tapi setelah Yesus lihat satu-satu kabur, dia tanya kepada wanita ini, mana ini orang-orang tadi katanya mau dirajam kamu dengan batu. Mereka udah kabur. Sederhana Yesus bilang begini, jangan berbuat dosa lagi. Lihat saudara, bahwa Yesus selalu memperhitungkan keselamatan orang-orang itu sekalipun mereka berdosa. Mereka perlu diselamatkan, mereka perlu diterangi, mereka perlu dikasih jalan, mereka perlu diberi kekuatan, mereka perlu dikasihi. Dan terkadang saudara, ini merupakan pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah itu memang jelas adil. Artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Keadilan Tuhan itu dinyatakan kepada kehidupan
sekarang maupun yang akan datang. Kebenaran ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Keadilan itu dinyatakan dengan berbagai macam cara. Yaitu keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Dia mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, tetapi membenci orang-orang hidup dalam kefasikan. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran-pelanggaran dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Tapi dia akan mengajarnya dengan hukuman. Dia akan mengajarnya dengan hukuman. Jadi dari sisi lain Allah itu benar-benar adil. Tapi ketika orang itu tidak mau, keras kepala dan terus hidup di dalam kegelapan atau hidup dalam dosa, maka itu adalah keputusan orang itu untuk menjalani hidup itu. Tapi ketika orang itu berubah dan kembali kepada jalan Tuhan, maka kasih karunia Allah berlaku bagi orang itu. Keadilan Allah terus dinyatakan dengan memberikan penghargaan atas setiap pekerjaan Tuhan yang terus dikembangkan dan dikerjakan. Setiap pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Allah terus memperhatikan setiap perbuatan baik, bahkan tindakan-tindakan kecil kita, di mana ada keadilan di sana, maka di sana Tuhan akan menyatakan dirinya. Yang kita lakukan karena kita mengasihi Dia. Ibrani 6 ayat 10 jelas berkata di sana. Demikianlah keadilan Allah nyata dalam setiap tindakannya. Dia mencintai kebenaran, tetapi sekali lagi membenci kejahatan. Dia mengajar setiap dosa dengan hukuman. Tetapi dia juga menghargai setiap kebajikan dan pahala. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah dia tetapkan. Tak ada kecurangan sama sekali di dalam diri Allah. Namun saudara, terkadang keadilan Tuhan seringkali tidak sesuai dengan pemahaman manusia. Kita seringkali menginginkan keadilan yang cepat dan seimbang menurut standar kita sebagai manusia. Tetapi Allah melihat keadilan dalam perspektif yang lebih luas dan lebih besar. Yang melibatkan kasih dan pengampunan. Melalui kematiannya di kayu salib. Keadilan Tuhan ditegakkan. Karena hukuman yang seharusnya kita terima untuk dosa-dosa kita. Tetapi ditanggung oleh Yesus. Disalib, Tuhan memenuhi keadilannya. Dengan memberikan hukuman yang pantas kepada dosa. Tetapi juga membuka jalan bagi pengampunan melalui kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari coba kita renungkan bahwa benar. Tidak ada Tuhan seperti Yesus Kristus di mana Dia Allah yang luar biasa. Dari sisi lain Dia menyelamatkan kita. Tapi juga dari sisi lain Dia kepingin tegakkan keadilan. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana minimnya orang hidup dalam keadilan. Tapi sore hari ini Tuhan mengingatkan buat saya dan saudara. Mari kita mulai dari diri kita untuk berjalan dalam keadilan. Mari kita mulai dari rumah tangga kita atau keluarga kita untuk menegakkan keadilan. Jangan tunggu orang lain, tetapi mari kita memulai. Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari komunitas kita. Bahkan mulai dari lingkungan kita. Maka kebenaran di mana keadilan ini akan menjadi warna kehidupan saya dan saudara. Sehingga sampai akhir kehidupan saya dan saudara. Anda semua dan saya dijadikan oleh orang-orang di sekeliling sebagai contoh dan teladan. Di mana kita hidup di dalam keadilan. Yang ketiga saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti apa kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Sekali lagi kasih karunia adalah pemberian yang tidak terbatas. Kasih karunia adalah inti dari keselamatan kita. Kasih karunia adalah pemberian yang tidak dapat diperoleh dengan usaha kita sendiri. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yaitu ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati
untuk kita. Kasih karunia ini lebih dari sekedar pengampunan. Ia adalah anugerah, ini adalah anugerah Tuhan yang mengubah hidup saya dan saudara. Kasih karunia mengajar kita untuk hidup tidak dengan perasaan berutang kepada Allah, tetapi dengan rasa terima kasih yang mendalam apa yang telah Dia lakukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui kasih karunia ini kita diberi kesempatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun kita tidak layak, tetapi kasih karunia juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Seperti Kristus mengasihi saya dan saudara. Ini bukan hanya soal menerima kasih Tuhan, tetapi juga membagikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, jangan keselamatan itu hanya menjadi milik pribadi saudara. Tetapi mulai tengok dan mulai lihat orang-orang di sekelilingmu. Mungkin rekan kerjamu, mungkin rekan bisnismu, atau mungkin rekan sekolahmu, teman kuliahmu, atau teman jalanmu, dan lain sebagainya, tetanggamu. Mari mulai, saudara kasih dalam Tuhan, berbagi dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan hanya untuk diri saudara sendiri. Tapi mari jadi orang yang generous, suka berbagi dengan semua kebaikan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bisa berbagi kepada orang-orang yang akan diselamatkan lewat kehidupan saya dan saudara. Ini yang menjadi tantangan gereja hari-hari ini. Mana mungkin orang lihat Yesus yang sudah naik ke sorga. Mereka mungkin belum ada gambaran seperti apa Yesus yang disembah oleh orang percaya. Tetapi lewat kehidupan saya menjadi suratan yang terbuka. Di mana kasih dan kesetiaan serta ketaatan selalu kita hidupi dalam perjalanan hidupan kita. Sehingga orang lihat, wah benar, orang ini adalah orang yang cinta tentang siapa Yesus yang mereka sembah. Dari mana mereka bisa rasakan bahwa ada Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Sederhana, waktu engkau mulai berbagi dengan orang lain. Waktu engkau mulai peduli dengan orang lain, waktu engkau mulai mengasihi orang lain, maka di sanalah kuasa firman yang ada dalam hidupmu mulai dirasakan oleh orang lain. Jangan tutup matamu dan jangan tutup kupingmu, tapi buka matamu dan buka telingamu untuk melihat orang-orang di sekelilingmu bahwa mereka butuh engkau. Kami dan tim dari gereja ini sepanjang tahun ini kami pergi melayani provinsi demi provinsi. Ada banyak orang yang kami temui, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Waktu kami mulai berbagi kasih Tuhan kepada mereka, kami mulai bersaksi kepada mereka tentang siapa Yesus yang penuh kasih dan kebaikan itu. Saudara, dalam perjalanan itu sampai ke tujuan di mana kami harus berhenti. Kami mulai tantang mereka, maukah engkau mau percaya kepada Yesus? Maukah engkau mengalami kasih dan kebaikan Tuhan? Sederhana, waktu engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini ada keselamatan hadir di jiwamu. Saudara, kami melihat hampir semua orang yang kami layani, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi untuk menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan, saudara, tidak sulit, tergantung kita. Pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara, bahkan menantang kita sebagai orang-orang yang konon katanya sudah diselamatkan. Maukah engkau membawa keselamatan itu kepada orang lain? Maukah engkau menegakkan keadilan dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu? Berapa banyak di antara saudara malam hari ini yang mau berkata, Tuhan, ini hidup saya. Saya mau bawa keselamatan kau sudah berikan bagiku selama aku hidup. Kalau ada di antara saudara, mungkin pada kesempatan ini sedang mendengarkan kebenaran ini. Dan merasa engkau tidak yakin bahwa ada keselamatan dalam hidupmu. Ini momen yang terbaik, engkau yakini dan percayai bahwa benar Yesus yang aku sembah adalah Allah yang berkuasa. Tuhan yang maha ajaib ada dalam hidupanmu. Berapa banyak di antara saudara yang mau mungkin berkata, Pastor, doakan saya supaya saya betul-betul serius meyakini dan mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau ada di antara saudara pada kesempatan ini, gak usah lihat kiri kanan, tapi Roh Kudus ada pada malam ini mengingatkan saudara. Yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dengan yakin bahwa, oh kayaknya saya gak yakin. Selama hidup ini saya ragu-ragu.
Tapi malam ini Tuhan katakan, engkau harus yakin bahwa di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus ada kepastian kekekalan. Siapapun saudara ruangan ini, gak usah lihat kiri kanan. Engkau cukup angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau ada jangan malu-malu. Saya merasakan ada beberapa di antara saudara. Diyakinkan dengan kebenaran ini bahwa engkau butuh Tuhan jadi raja dalam hidupmu. Kalau engkau ada, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau engkau merasa selama hidup ini engkau tidak merasakan keadilan. Hari ini Tuhan katakan Yesus jadi Bapa sumber keadilanmu. Untuk engkau bisa alami dan rasakan ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada beberapa tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Saya mengundang mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia. Dia Allah hadir di tempat ini lewat Roh-Nya yang kudus. Mari dengan hatimu, dengan doamu yakinkan bahwa benar tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Yesus. Apapun pergumulanmu, dengarkan ini. Dia mengasihi engkau. Dia mencintai engkau apa adanya. Jangan khawatir dan jangan takut, datang kepada Tuhan. Ini momen terakhirmu untuk engkau mungkin dengar suara ini. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu bersama dengan umat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Sebab tidak ada lain. Hanya nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kalau ada di antara saudara merasa, pastor saya terikat. Sekian tahun saya terikat dengan kebiasaan buruk saya, hari ini saya mau dilepaskan pastor. Dengarkan, hanya Roh Kudus yang hadir di ruangan ini akan melepaskan engkau. Sebab itu janji firman Allah. Dia datang untuk menginsafkan engkau. Kalau engkau ada di ruangan ini gak usah malu lihat kiri kanan. Tetapi dengan declare keyakinanmu, putuskan segera hari ini sebelum kau keluar dari ruangan gereja ini. Buat komitmen di hadapan Tuhan dengan radikal. Katakan, Tuhan, sejak hari ini saya mau hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Declare sehingga kuasa roh jahat itu, kuasa kegelapan itu diputuskan dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Yes, Lord. Aku takut, Amen. sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Yes, Lord. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Yes, Lord Jesus. Mari semua saudara bersuara nyanyikan kepujian ini di hadapan Tuhan. Amin. Tak usah ku takut. Amin. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkata.
Katakan ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, bersama umat-Mu malam hari ini kami membawa hidup kami kepadamu. Kami mengakui kami manusia lemah, tanpa Engkau kami gak mampu. Tapi dengan doa kami bersama di hadirat-Mu malam hari ini, kiranya kuasa Roh-Mu itu memenuhi hati dan pikiran kami. Kami berjanji di hadapan-Mu lewat doa kami dalam ruangan ini. Kiranya kuasa Roh Kudus yang tanpa batas itu mengurapi kami. Menginsafkan kami dari semua dosa kami. Sehingga kami memperoleh kemenangan. Kami akan melihat Tuhan sejak kami keluar dari ruangan ini nanti. Ada kekuatan iman yang besar memerintah di hati kami. Memerintah di jalan-jalan hidupan kami. Aku berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Hamba berdoa tidak ada satupun di antara kami dalam ruangan ini Tuhan yang gugur di tengah-tengah pertempuran iman kami. Tapi doa kami mereka menang sampai finishing well, sampai akhir hidupan mereka. Mereka tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kepastian. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka semua dan urapi mereka semua. Kami percaya doa-doa mereka yang sedang dinaikkan di hadirat-Mu, Engkau melawat dan menjamah dan memberkati mereka. Setiap komitmen yang mereka ambil dan putuskan hari ini Tuhan perhitungkan dan berkati keputusan itu. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan lebih daripada pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Serta kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin.